pirang. Ada tanya-tanya gitu Bang Juma. Yesus datang ada Bu, ada. Ini kita sudah membaca tadi Yohanes 12:48. Itulah yang akan menjadi hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, firman yang telah kukatakan. Nah, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Iya, Bang Juma, kalau di pelajaran kami, sekarang ini sudah termasuk masa peradilan loh, pra-peradilan. Sekarang sudah dicatat semua, sekarang sudah dicatat loh dosa-dosa kita. Oh iya memang betul. Udah kalau itu iya. Makanya nanti dihakimi kita, lembaran-lembarannya nanti jelas. Hari ini Ibu Darni menuhankan anak Maria, hari ini Ibu Darni menuhankan Maria. Itu nanti dia akan dihakimi. Ibu Darni, ini firman telah kusampaikan kepada Bani Israel dan tidak ada satupun firman yang kusampaikan agar manusia menuhankan diriku. Kau dapat ilmu dari mana sampai aku kau tuhankan? Malu-maluin aja kau pada Tuhanku. Itu kata Yesus nanti. Apa jawaban Ibu? Tidak ada lagi bertanya seperti itu. Lah faktanya Ibu menuhankan, pasti ditanya. Kenapa kau menuhankan aku, Bu Darni? Oh Bang Juma, dengar dulu Bang Juma. Begitu banyaknya manusia loh berlaksa-laksa, nggak sempat lagi bertanya kayak gitu Bang Juma. Oh tidak, Tuhan itu tuh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lagi tinggal mengeksekusi loh. Berarti bukan hakim adil dong kalau gitu. Bang Juma, jual ikan di pasar kalau begitu. Katanya hakim adil. Bukan Bang Juma, gini loh, dengar dulu aku dulu 1-2 menit kek supaya enak. Silakan. Begini Bang Juma, kalau di pelajaran kami makanya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan besok jika Yesus datang. Jadi sekarangnya aku ini melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ada sekarang pencatat malaikat, pencatat yang baik-baik, ada lagi di sebelah kiri yang menggoda aku melakukan kejahatan. Itu di Islam. Coba dibaca Yohanes 12:48 Bu. Baca dulu. Dibaca Yohanes 12:48. Ya. Malam Doni. 48. 40, 44, 44, 49. Oh, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadikan hakimnya pada akhir zaman. Iya, paslah itu. Nah, berarti akhir zaman ada penghakiman. Yesus datang tinggal mengeksekusi, nggak ada lagi bertanya, Mama Michael, Derni Simatupang, kenapa kau menuhankan aku? Nggak ada lagi itu loh Bang Juma. Nanti tinggal dia memisahkan kambing dan domba. Maksudnya itu yang domba ini. Di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyala kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Anda diusir Yesus, Bu, karena menuhankan Yesus. Iya Pak, yang diusir itu yang pembunuh, yang penjina, yang perampok. Anda di situ di ayat itu tidak dikatakan begitu. Yang dikatakan di situ orang-orang yang bernubuat atas nama Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan. Nggak ada ayatnya seperti itu, jangan ditambah-tambah ayatnya, Bu. Nggak boleh. Tunggu kutafsir, Pak. Tunggu ya Pak, kutafsir ya. Memang iya ada yang mengatakan, oh Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu. Tetapi mereka-mereka ini, yang Kristen ini, yang pengikut Yesus ini, tetapi mereka munafik. Sudah dikatakan jangan makan babi, makan babi. Menguduskan hari Sabat, ditukar hari Jumat, ditukar hari Minggu. Itu yang dinyatakan. Ini penafsiran. Ayatnya jelas-jelas, nggak perlu ditafsir, sudah jelas ayatnya, Bu. Ya, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Jadi yang di situ siapa? Orang yang menyebut Yesus Tuhan, nggak perlu ditafsir-tafsir. Kalau Anda nafsir dilarang di dalam kitab Anda, di dalam Amsal 5 ayat 3, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nggak boleh, Bu. Pengertian sendiri nggak boleh itu menurut Yesus. Gimana itu? Menurut Amsal. Bang Juma, kan kalian kan mengatakan Allah itu Esa. Yang bicara tadi Pak Isugi bukan aku loh.
Enggak, aku bukan sama dia mau ngomong, mau sama abang ini. Bang cuma kan dengar juga. Takut sama guruku benar nih. Dengar. Begini, maaf ya. Jangan kalian bilang aku penghujat ya. Aku kan hanya mempelajari semua pelajaran. Nah, kenapa aku tidak mau menerima Islam? Karena apa? Pertama kali adalah kiblat pertama Islam adalah di kota Petra. Ya kan? Petra. Ya, kota Petra itu di Jordania. Tunggu dulu. Ini semakin ngawur ini. Anda dapat di mana, Bu? Ya, Bu, sekarang kan kiblat pertama umat Islam itu ke Yerusalem, Bu, bukan ke Petra. bukan. Tapi pertama di kota Petra. Setelah di mana Anda dapat dari mana itu, Bu? Habis ke Yerusalem ke Mekah sekarang. Itu. Mana? Itu datanya di mana, Bu? Datanya di mana umat Islam pernah ke Petra? Kliklah di Google kota Petra. Saya tanya, di mana umat Islam kiblatnya ke Petra itu terdapat di mana? Ya lihatlah sejarah. Jangan aku lah kalian tanya. Sejarah apa? Di mana ditulis? Ditulis di Jangan mana? kau, Pak, hukum ke-9 jangan berdusta. Aduh, orang ada yang berdusta kok menuduh saya berdusta. Jadi begini, Pak. Kan Anda bawa premis, Anda harus bertanggung jawab untuk menunjukkan data bahwa umat Islam pernah beribadah menghadap ke Petra. Tunjukkan datanya. Siapa yang berdalil, dia yang harus berdalil. Jangan dibebankan kepada orang lain. Yang saya pelajari, Pak, itulah awal pertama kota Petra. Karena di kota Petra Anda ditertawain, Bu. Tidak ada sejarah semacam itu. Ya, tunggu dulu, Pak. Kiblat pertama umat Islam itu ke Yerusalem. Bukan. Ya, ke Baitul Maqdis, bukan ke Petra. Bapak belajar ya, Pak? Lihat sejarah. Sejarah mana? Coba biar saya pelajari, tunjukkan sejarahnya ditulis di mana. Udah, Bapak tunjukkan. Makanya, Pak, aku aneh melihat orang-orang Kristen yang cepat kali meninggalkan Yesus. Jangan lari dulu. Anda harus bertanggung jawab atas fitnahan Anda. Anda mengatakan umat Islam tadi ibadah pertama ke Petra. Ini tertulis di mana? Ya lihat sejarah, Bapak. Jangan aku tanya. Apa yang harus saya lihat? Sejarah mana? Tertulis di mana? Kan ada namanya sejarah itu kan ada tertulis, Bu. Tunggu dulu, kota Petra itu adalah kota tempat dibesarkannya Nabi Muhammad. Di sana adalah tempat nenek moyang ke-21 Muhammad. Aduh. Muhammad itu mulai besar sampai sebelum hijrah itu di Mekah, nggak pernah kemana-mana. Nanti baru setelah umur 50 tahun ya atau lebih itu baru hijrah ke Madinah. Nggak pernah hidup di Petra. Ya Anda ini mengada-ada aja nih. Tawain tuh oleh netizen di bawah tuh, malu-maluin aja. Itulah yang sejarah itu. Ibu Darni itu belajar sama Ibu Darni itu belajar sama Pak Lamsen. Enggak, teman-teman. Aku Kristen yang lain. Tak ada aku berteman sama mereka, enggak ada. Aku main tunggal ya, main sendiri. Main tunggal. Oh, ya Anda tunggal putri ini. Oh, tunggal putri Bu Darni ya. Enggak ada sama mereka. Oh, Ibu Darni bersolo karir. Dibesarkan di Petra katanya. Ya Allah ya. Dapat dari mana lah ini orang? Ibu Darni bersolo karir ya. Itulah yang saya pelajari, Pak. Jadi makanya saya nggak seperti itu. Saya otak sudah penuh dengan cara. Iya, ada belajar salah. Bener nggak masuk Islam, coba belajar yang bener. Masuk Islam Anda. Ibu Darni belajar di mana, Bu? Ya itu udah lama saya tahu itu, cuman saya nggak mengungkit. Apalagi di debat ini, cuman karena aku tengok kalian selalu bilang kafir, sesat, anak binatang lah ya Yesus anak ini. Tapi padahal ku diamin itu. Banyak sebenarnya orang tahu, tetapi kita nggak seperti Bukan Islam yang mengatakan anak binatang, Bu. Bukannya kita Anda sendiri yang mengatakan Yesus anak domba. Domba bukannya binatang. Sekarang kita masuk ke situ ya, Pak. Masuk ke masuk kandang domba, Bu. Jangan masuk kandang domba. Nubuatan Yesus ada di perjanjian lama. Sebenarnya udah ada. Cuman kalian selalu menyangkalnya.
Banyak di dalam Mazmur 22 ayat 16, Mazmur 22 ayat 17, Mazmur 22 ayat 18, Yesaya 53 ayat 1 dan habis. Yesaya 53 tadi. Terus Mazmur 16 ayat 10, Mazmur 16 ayat 80, Mazmur 22 ayat 19, Kidung Agung 22 ayat 24. Di situ Pak sudah tertulis nubuatan tentang Yesus. Nah, tapi kalian selalu Yesus dinubuatkan sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Ayat mana yang dinubuatkan datang sebagai Tuhan? Ayat mana? Tidak ada. Dari ayat yang Anda sebut itu tadi, ya sekian banyak itu, adakah satu ayat saja yang menerangkan Yesus datang sebagai Tuhan? Tidak ada. Yesus datang sebagai juru selamat, penebus. Itu dia. Ya kalau itu nggak masalah, karena memang semua nabi itu juru selamat, penebus. Tapi dia nggak selamat, Bu Darni. Kalau dia juru selamat, Bu Darni, kalau dia selamat, tapi dia nggak selamat di salib, Bu. Iya, tapi kan bangkit kan. Sekarang di mana Yesus? Langsung bangkit. Di sorga, di sorga berkuasa dan akan menyediakan. Kembali dulu. Siapa yang mengatakan Yesus itu anak hewan? Islam atau Kristen? Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah binatang? Di mana? Nggak ada dibilang di dalam anak Alkitab. Domba itu apa? Anak domba itu apa? Anak domba itu adalah perumpamaan. Nah, mau ndak ibu? Mau tidak ibu saya umpamakan seperti anak ayam? Mau ndak? Iya, kalau memang diumpamakan dengan indah untuk menebus dosa ayam dengan indah gimana cerita? Itu jadi ibu harus memahami bahwa di dalam kitab ibu, di dalam Wahyu 5 nomor 6, bahkan Yesus disebut sebagai seekor. Itu ya Bu ya. Jadi yang menghinakan Yesus itu ya kitab Anda gitu. Maafkan kami kalau itu Anda harus pahami gitu. Islam nggak pernah mengatakan Yesus binatang, nggak pernah, kitab Anda justru. Kenapa kemudian Yesus itu diumpamakan anak binatang? Karena kelak nanti akan dipersembahkan kepada Dewa Molok. Bukan Pak, itulah selalu kudengar itu Bapak bilang ke Dewa Molok. Ganti Dewa Molok cuma Adon. Ya karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menginginkan persembahan darah manusia. Kan sudah dibilang gini Pak, di perjanjian lama. Aku nggak perlu lagi tapi yang diperlukan adalah dan katanya ketaatan terhadap perintah. Iya, aku yang hanya kalian turun katanya. Nah, jadi kedatangan Yesus makanya tidak berlaku lagi domba-domba itu tidak berlaku lagi karena itu tidak. Tapi Bu Darni kan gembala. Sementara Yesus gembala itu ibaratkan pendeta, memimpin umat, itunya gembala. Yesus pendeta adalah yang namanya gembala itu, Bu. Gitu. Yang namanya gembala itu mengembalakan domba binatang. Yesus itu termasuk gembala, pemimpin ibaratnya gitu. Dombanya siapa? Dombanya siapa? Dombanya siapa? Gembala apa domba? Oh, jadi Bu Darmi domba. Iya, ibaratkan domba. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak ada masalah ya. Karena kan sudah itu dinubuatkan, sudah ada ditulis di dalam kitab suci, ya kita enggak aneh-aneh loh. Ibu Darni bangga dipanggil domba, bangga ya? Itu sudah sejarah dalam Alkitab, ya bangga dong saya domba Yesus. Kalau saya bilang domba Darni, marah nggak Bu Ibu kalau domba Darni? Ini yang menjadi permasalahan sekarang ketika teman-teman Kristen mengaku domba, tapi bukan Bani Israel. Jadi nubuatan Yesus digenapi oleh siapa ini? Yang mengatakan bahwa waspadalah kepada domba-domba serigala yang nyamar domba. Siapa yang menggenapi? Iya, itulah kalian orang Bang Juma kadang salah, selalu bilang orang Israel, orang memang iya. Kan Yesus meminta kepada muridnya waspada kepada serigala yang nyamar domba. Nah, sekarang yang mengaku domba di sini adalah teman Kristen. Yang menggenapi nubuatan Yesus ini siapa? Islam atau Kristen? Kan ada juga domba-domba itu yang melenceng Bang Juma. Kayak kami lah umat Advent, kami kan memang sudah di jalurnya. 10 hukum itu udah kami lakukan. Nggak mungkin ibu di jalurnya, nggak mungkin. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ibu membuat ilah baru. Loh, Yesus itu
Yesus itu ilah juga kan Yesus. Itu iman kami, Yesus itu Tuhan kami. Mau apa Bang Juma? Nah, enggak, bukan. Saya hanya mengatakan bahwasanya Anda sudah melanggar hukum pertama, Anda sudah langgar gitu loh, Bu. Hanya mengingatkan aja. Silakan dengan iman Anda, tapi itu sudah melanggar. Ya harusnya kita begitu loh. Walaupun kita di sini diskusi, kalau sudah aku tetap Allahku tetap Tuhan Yesus, ya biar. Cuman Bang Juma sekuat tenaga dong membuat apa gimana supaya aku lulu. Jangan bukan. Menghujat, jangan jadi yang tak bagus. Bukan. Silakan dengan iman Ibu, silakan. Tapi ketika Anda membawa narasi 10 hukum pertama aja sudah dilanggar. Itu menurut pengetahuan. Bukan, itu menurut dalilnya dan juga menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya apa? Ada duanya lagi, Bu? Nggak ada, makanya yang berkuasa di surga kan satu. Kan cuma satu-satunya. Ayatnya mati. Iya, dan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kalau Yesus juga dianggap sebagai Tuhan, maka Yesus Tuhan yang tidak benar. Loh. Kayak menurut Yesus loh ya, Bu. Enggak, Matius 28 ayat 18. Yesus gini, Bu, dalam Yohanes 17 nomor 3. Di surga katanya. Emangnya ada dua berkuasa di surga kan? Kuasanya itu diberikan atau kuasa sendiri? Ya, kalau sudah dia kembali ke tahtanya, dia sendiri. Tetapi selagi di bumi dia. Oh, kalau dia kembali ke tahtanya, faktanya dia diberi kuasa, Bu. Aku diberi kuasa di dunia maupun di surga. Artinya ada esensi lain yang memberikan kuasa. Berarti Yesus ini kalau dituhankan adalah Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Tuhan yang benar satu-satunya adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Sederhana itu, Ibu. Andai saja Ibu ini mau dengan sedikit melunak aja, jangan ego terhadap iman. Karena bukan Anda ego. salah. Bukan ego. Sekarang gini, baik Ibu, kalau bukan ego, di dalam konsep hidup kekal menurut Yesus, Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Kita buktikan Ibu ego atau tidak. Silakan. Oh, sewaktu dia di bumi dia utusan. Nah, itu ego namanya, karena Ibu membuat narasi baru. Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu begitu. Dengarkan saya, Bu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan atau Tuhan. Bang Juma, kan Bang Juma juga pernah mengatakan Muhammad itu kan ego, Ibu ego. Percuma Ibu cantik kalau ego. Iya. Dengar dulu Bang Juma, kami juga seperti itu. Dulu Bang Juma juga pernah ku dengar di videonya Muhammad adalah wujud daripada Muhammad adalah lagi. Kami juga begitu. Yesus adalah wujud dari Allah. Itu teofani namanya, artinya Tuhan menampakkan diri menjadi. Sekali lagi Bu, Ibu yang cantik dan baik hati, sekali lagi. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul atau tidak? Iya, dia mengatakan begitu di bumi. Nah, ya udah, berarti dia bukan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Enggak ditambah-tambahi. Ayo, iya. Berani nggak Ibu untuk mendapatkan hidup kekal itu? Orang Bang Juma nggak mengenal dia dari mana asalnya begitu. Haula wala quwata illa billah. Kan sudah dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Kau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau bukan? Bunyi-bunyi apa itu bunyi-bunyi? Bang Juma nggak percaya Tuhan dari manusia daging. Coba cabut dulu headsetnya Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bagaimana saya mau percaya? Tapi ya di Yohanes 1 ayat 1 Ibu, kenapa lari ke sana? Kita hidup kekal dulu. Ibu itu beragama karena ingin memperoleh hidup kekal. Kuncinya sudah dikasih oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang Engkau utus.
Host coba Berarti kita harus kenal Yesus sebagai apa? Suaranya bentar-bentar. Nanggung. Coba dicabut dulu. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita mengenal Yesus sebagai apa? Bos, Ya, ini utusan. Dia diutus. Kenapa ada penambahan kayak begitu? Tidak ada di dalam jurus Yesus yang diajarkan. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan di bumi, dan setelah di surga aku adalah yang mengutus. Enggak ada gitu-gitu. Itulah ibu ego. Entar dulu banyak mak. Kita linearkan dulu enak tuh di YouTube, dengar tuh berisik. Host dicabut dulu. Itu bunyi-bunyi ngobrol. Enggak pakai headset ini. Coba pasangin headset dulu. Sambil dicas kali. Sambil dicas ya. Aku pakai headset. Bentar. Ya, coba. Biar ada. 1 menit. Oke. Iya, ada bising-bisingnya. Iya. Ayo benar nih, sedikit lagi dilembutkan hatinya, sedikit lagi. Iya. Enggak loh, aku enggak ada sombong loh. Aku paling memang aku mengejar kebenaran, karena enggak lama lagi Yesus mau datang. Ibu, kalau Yesus mengatakan mengenal dia sebagai utusan, tetapi ibu tidak mau, malah menambah-nambahkan, itu ibu sombong, angkuh. Loh, enggak dong. Apa artinya Yesus yang Yesus yang penuh dengan mukjizat aja, Yesus yang begitu luar biasa aja, mengakui dirinya sebagai utusan. Kita ini sopore, kita ini manusia biasa. Masa nggak bisa hati ini luluh dengan mengatakan apa yang menjadikan pengakuan Yesus? Dia yang hebat, bermujizat, membangkitkan orang mati aja, tidak sombong di hadapan Tuhan, mengaku sebagai utusan Tuhan. Lah kita ini siapa? Loh kok bisa-bisanya kita melantik Yesus itu lebih daripada kodratnya dia sebagai utusan Tuhan? Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Kita egois terhadap diri kita, egois terhadap kebenaran yang ada. Yesus sudah mengatakan, aku utusan Tuhan, selesai. Coba kalau ibu tidak percaya dengan pernyataan Yesus, buka lagi kesaksian Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Itu adalah kesaksian Yesus sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian orang awam seperti kita ini. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus itu adalah Bapa mengutus aku utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus. Mau dah hati ini sedikit melunak untuk menerima kesaksian Yesus? Capek-capek dia berdakwah 3 tahun, dia obok-obok Romawi, berdakwah dia siang dan malam. Bayangkan aja pengabdiannya itu. Untuk menyelamatkan manusia dia rela menderita. Dia katakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, meskipun berat. Dia katakan kesaksianku lebih penting dari itu semua. Dari Yohanes, bahwa semua pekerjaan, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di hadapanmu, itu semua bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, Bapa mengutus dirinya. Dirinya utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus. Loh kita ini sopo kok bersaksi yang aneh-aneh tentang dia? Maka wajar ketika kemudian nanti kita diusir kalau kita tidak bersaksi sesuai dengan kesaksiannya. Enyahlah daripada aku. Bayangkan levelnya, Bu. Level orang yang sudah mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Level orang yang sudah kemudian bermujizat. Coba bayangkan. Bernubuat. Coba bayangkan. Dengan nama Yesus loh. Saking tingginya kepercayaan orang itu. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Hatinya nggak bersunat. Sombong dia, angkuh. Yesus dengan susah payah dia dihinakan, dinistakan, dihujat, dianiaya dan seterusnya. Tapi kok kemudian kita ini siapa kok belakangan mengatakan dia itu Tuhan sendiri loh. Coba lihat dia datang dengan malaikat berlaksa-laksa, semua manusia dikumpulkan. Itu penafsiran kita. Dia utusan Tuhan, wakil Tuhan. Kalau dia Yesus mengatakan matahari terbit dari barat, terbenam di timur pun bisa. Kalau dia diberi kuasa sama yang mengutusnya. Dia duta, dia wakil Tuhan. Apapun bisa dia lakukan. Saya aja kalau diutus oleh presiden, apapun bisa saya lakukan. Apalagi yang mengutus saya adalah Tuhan. Makanya Yesus itu mengatakan, aku ini utusan Tuhan. Hidup kekal itu Bani Israel mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Udah selesai. Oh Bang Juma,
Ibrani Tentu Ibrani suara 1. itu Pindah lagi ke Ibrani. Itu Paulus lagi itu, Bu. Itu surat Paulus. Aduh. Dia La adalah haula. cahaya kemuliaan Gantian dong Allah. Kak Darni. Dan Oh iya, benar nih. Kasih Oke, Bu sorry, Bang sorry. Tony. Oh, iya, Ya, iya, sebelum iya, pindah ke yang lain sebentar dulu saya tanya Bu Darni. Bu Darni Oh, iya. sebenarnya Ibu Darni menuhankan siapa sih? Yesus atau bapaknya Yesus? menuhankan Elohim yang di surga itulah Yesus. Berarti Elohim di surga, Yesus itu juga. Kan sombong. Iyalah. Ilmu dari Kan mana? dia Sombong sudah Bang kembali. Andi. Kan Dia sudah menyelisih kembali ke perkataan tatanya. Yesus. Sombong Yesus. ibu ini. Aduh. Bang Juma, Yesus itu kan gambar ini ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Tar Allah. dulu, dan dulu, jangan pindah dulu, Allah. jangan pindah. Udah Dan ini dulu. menopang segala yang ada jangan dengan diperlebar. firman-Nya yang penuh kuasa. Oleh karena itu dia disebut sebagai utusan Tuhan. Di bumi ya, utusan. Tuhan. Allahu Akbar. Bu Darni, apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? Sama kan dibilangnya aku dan Bapa satu kan kata Oke. Yesus. Jadi waktu di bumi, waktu Yesus di bumi Bapak juga. Enggak, waktu di bumi dia manusia daging dong. Oh, jadi dia berbeda dulu baru bersama lagi. Itulah apanya, doktrinnya. Oh, Dia doktrinnya di sini manusia kan cuma susah memang kalau doktrinnya masuk. Memang begitu sudah dipelajari loh saya. Ya, siapa yang ngajari Ibu itu? Nah, sekarang Firman kitab aduh, Ibu. firman Tuhan, kitab suci kami gitu. Malah. Oh iya. Kecuali tadi awak eceknya dangkal-dangkal Jadi iman kalau awak begitu nggak Bu ada. Darni terakhir ya sebelum pindah yang lain, kalau begitu Tuhan Ibu laki-laki dong di surga punya fisik. Iyalah. Oh. Iya. Iya berbentuk manusia itu Tuhan Ibu di surga berbentuk manusia. Iya, jadi nanti kalau kita ketemu dengan Yesus itu wujudnya yang sebenarnya itu ya laki-laki tapi sempurna lah. Jadi Tetapi berbentuk- manusia kemuliaan lah di sana. Jadi berbentuk Bukan manusia manusia ganteng dosa. ya. Bu Darni. Iyalah. Oh, Lebih ganteng. tampan dari Bang Juma lah. Oh iya. Tuhan Ibu ganteng ya. Oh, pastilah. Pernah disunat. Waktu di bumi iya dong. Ya sekarang masih disunat, masih itu kan dipakai. Itulah nggak tahu itu aku. jangan sombong Bu. Yuk jadi mari menjadi pengikut Yesus. Jangan sombong, jangan angkuh. Lembutkan hati Ibu untuk menerima Iya, lembutkan fakta yang Enggak lah. sebenarnya. Ngapain sombong Bang Juma? Masih pendirian masih kokoh loh. Badai topan Loh, belum kalau bisa Ibu menggoyangkan bertahan anda. di situ, Ibu akan diusir oleh Yesus. Ya Allah ya Karim, Yesus itu datang bersungut-sungut mau diakui sebagai utusan Tuhan loh Bu, bukan sebagai Oke lah Bang Tuhan. Juma. Coba dulu teman yang satu itulah dulu. Kasihan dia juga. Berbahagialah karena ada saudara Islam Ibu yang mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Bani Is Lo hilang suaranya. Tapi Siapa Bu kok hilang? Tapi Bu Darni sama yang bawa itu beda. Ibu kan Advent, dia bukan Advent. Beda lo nanti. Oh ya itu makanya nggak apa-apa. Sedeng, Cuman Bu. saya nggak mau beradu argumen dengan teman Kristen ya, karena samanya Tuhan kami, Tuhan Yesus, hanya doktrinnya Tapi yang Ibu- beda-beda. ya, Yang tapi makan Ibu babi lagi- enggak. Iya. Iya, tapi ibu bertentangan dengan Yesus, enggak bertentangan dengan teman Kristen, tapi bertentangan Yesus. Enggak lah. Apa guna? Enggak. Itu kan menurut Bang Gimana? Juma kan. Sekarang sekali lagi saya tanya Ibu, Yesus itu minta dikenal sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal atau sebagai Tuhan? Utusan. Ya, iya utusan di bumi. Nah itu ada tambahannya di bumi. Ibu masih menutup tabir. Di surga Yesus mengatakan di dalam kitab saudara terkait siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di kiriku, aku tidak punya hak untuk itu. Bapaklah yang menentukan kepada siapa nanti itu diberikan. Kalau dia nanti di surga Bang Juma turun apabila Yesus datang dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ulang-ulang Masa ini. aku mau Terus? mundur lagi menyembah dia? Terus Anda dengan saya di hadapannya, Anda ditanyai, kenapa Anda tidak mengakui saya sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban Anda? Enggak Karena lagi di paha Anda ada tato, gitu.
Bang Juma, aku berani bertaruh 100 juta. Nggak kan ada itu, hanya itu yang ada uangku. Nggak kan ada pertanyaan seperti itu. Nggak kan ada pertanyaan seperti itu. Ada Bu, ada Bu. Ibu, tadi kan sudah dilihat Yohanes 12:48, perkataanku firman yang kusampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya. Segala firman yang engkau dengarkan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan satu firman yang Yesus terima, di mana firman itu mengajarkan agar Yesus menyampaikan kepada manusia agar dirinya disembah. Tunjukkan firman itu, Bu. Nggak ada. Nggak memang ada. Memang dia mengatakan sembahlah aku. Itu setan yang menyuruh disembah, Bang Juma. Oke, tapi adakah perintah Yesus agar manusia menyembah kepada yang mengutus Yesus? Adakah? Ada. Ada. Apakah kemudian Yesus ini wakil setan? Karena mengajarkan menyembah kepada hakikat yang disebut Bapa? Bang Juma, kan nanti Yesus akan kembali ke surga, makanya disuruhnya manusia di bumi itu biar menyembah Tuhan yang di surga. Memang Yesus tempatnya di surga. Gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Saat ini dia bukan Tuhan, Bu Darmi. Di dalam dia tetap manusia. 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika ibu Zebedius datang kepada Yesus meminta agar anaknya diletakkan di sebelah kanan dan kirinya, apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya, karena sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku. Di surga Yesus nggak berkuasa, bagaimana mungkin dia Tuhan, Bu? Masa nggak berkuasa, udah ada ayatnya ini. Matius 20 Anda baca Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Coba dibaca. Pak, kenapa enggak Allah atau para nabi yang mengumpulkan semua bangsa dan membalas setiap perbuatan orang, Pak? Allah juga begitu. Enggak, mana ayatnya? Seluruh orang ayatnya, ya, Pak? namanya di padang. Hah? Mana ayatnya, Pak? Allah berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Mana ayatnya, Pak? Oh, ini orang. Wahyu 20 itu aja dulu, Ibu. Ya, ini Yesus kami begitu loh. Yesus datang dengan kemuliaannya bersama para malaikatnya, katanya, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia menghakimi bukan atas kehendak dia sendiri, Bu. Dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar. Nggak ada dibilangnya seperti ini. Waduh, Yohanes 5 ayat 30, Bu. Kata siapa? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus menghakimi bukan atas kehendak dia sendiri, Bu. Bagaimana mungkin ada Tuhan menghakimi bukan atas kehendaknya? Ustaz Sugi, Bang Juma, host, karena besok saya mau kerja, saya harus keluar dulu. Ya. Kata kalimat terakhir saya, ya Ustaz, Bang Juma sama host, sebelum kamu hakimi kemarahan seseorang, tanyakan rasa sakit yang mereka rasakan. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bang Kristen, original. Saya juga kasih kepada Pak Tony. Bang Andi enggak dengung kan Bang Andi suara saya? Iya, saya juga kasih jangan ke Pak Tony. Sebelum Anda terlambat, pergunakanlah waktumu untuk menyembah Sang Pencipta yang benar. Bang Kristen, ada suaranya Bang Kristen? Iya, selamat malam semua. Nah, Bang Kristen, Yesus Tuhan bukan, Bang? Buset. Langsung. Pelan-pelan, Bang. Yesus itu mempunyai Tuhan. Nah, benar ini. Nah, Wah, ini Kristen bukan, Bang? ini murid saya ini dari NTT ini, unit harian. Oh, NTT. Nah, ini baru benar. Yesus mempunyai Tuhan. Di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal? Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Bu Darmi menyembah tuh orang yang sudah punya Tuhan.
sembahlah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Sudah jelas. Iya. Ya. Bahwa Ajarin Bu Darni dulu tuh, ajarin Bu Darni. Bilang enggak, Ya. jangan nyembah anak kalau orang gitu loh. menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya memang sudah jelas Allah itu tidak dapat dilihat. Nah, itu satu, ya. Yesus itu mempunyai Allah. Jelas. Ini logika teman-teman Kristen ya. Mudah-mudahan malam Lu ini juga kita- Kristen, bilang aja, gue juga Kristen gitu loh. Iya, benar. Iya. Ketika Yesus itu di dunia, dia ke tempat ibadah. Ibunya juga ke tempat ibadah. Para murid-muridnya ke tempat ibadah. Itu menyembah siapa sebenarnya? Menyembah dirinya sendiri. Tidak mungkin. Menyembah Elohim. Menyembah yang mengutus dia, Bro. Ya, menyembah Elohim Iya. di surga. Menyembah Elohim yang di surga. ada. Iya, betul. Iya. Nah, kenapa ini dirubah? Bukan. Yesus itu adanya dari roh, kalem, dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Yesus, itulah wujud Allah yang kelihatan di bumi. Tetapi kalau Allah itu Makanya. sendiri tidak bisa kita lihat, makanya diturunkanlah utusannya, itulah Yesus. Kalau Allah tidak bisa kita lihat, makanya sewaktu Musa dengan Allah berbicara hanya melalui api, iya kan? Gak pernah dilihat wajah wujudnya yang sebenarnya. Tetapi selalu Allah menampakkan dengan api, dengan ini. Tetapi Yesus itu utusannya, melalui itulah dia diturunkan. Nah, itulah wujud Allah. Mana ayatnya Yesus. Yesus Hah? itu roh? Di mana ayatnya Yesus itu roh? Yesus Jangan itu roh. Mana ayatnya? Jangan menambah-nambahi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang firman itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Nah, itu dia. Ditambahin lagi. Ditambahin. Aku jelaskan ya. Aku jelaskan supaya malam ini teman-teman Kristen bisa tercerahkan. Yohanes 1 ayat 1 itu, Yohanes tidak mengajarkan inkarnasi. Nggak ada itu inkarnasi di kitab Yohanes 1 ayat 1 itu. Tapi cocoknya itu jadi Islam loh. Nggak cocok itu Kristen. Ya, jangan dipaksa dong orang, dia Kristen kok. Cocoknya itu Islam lah kalau kayak gitu. Sebentar, Bu. Yohanes itu ya dalam Yohanes 1 ayat 12 itu menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, mempunyai firman, ya. Dan melalui firmanlah semua dijadikan. Jadi Allah menciptakan segala ini dengan cara berfirman. Nah, itu dia menceritakan bagaimana ayat 1 sampai 12 itu kebesaran Tuhan. Nah, sebelum Yesus ada, ayat 13-nya dibaca. Betul. Orang-orang yang dilahirkan bukan karena darah dan daging, juga bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Sebelum Yesus ada, diceritakan juga ayat 13-nya, Yohanes 1 ayat 13. Itu artinya semua yang dilahirkan itu bukan dari darah, bukan kehendak daging, jasmani, ataupun bukan kehendak laki-laki, tapi kehendak Allah. Yesus dilahirkan artinya dia kehendak Allah, walaupun tidak dari hubungan suami istri, tapi kehendak Allah, bukan kehendak laki-laki. Nah, itu sebelum masuk ke ayat 14, itu dulu kuncinya. Ayat Yohanes 1 ayat 13. Masuk di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Itu kehendak Allah, pikiran Allah. Ibu, saya tanya ibu lahir ini akibat pikiran atau kehendak Allah atau kehendak siapa? Aku lahir karena persetubuhan mamaku dan bapakku dan aku. Tanya itu 13-nya sendiri gitu.
Tadi ayat 13 yang ibu sudah baca. Bukan kehendak Bapak Mak tuh, bukan kehendak dulu. Bapak. Bapak Ya, Mama sebentar. bercinta, jatuh cinta, Iya. naik lebih baginya adalah nafsunya. Inilah mereka bersatulah badan-badannya baru terkailah jadilah aku begitu Kalau beda bukan dengan kehendak Yesus. Allah, ibu pasti tidak ada. Ibu yakin itu? Ibu Arni Kan lucu-lucu juga. ayat 13 ibu, Yohanes 1:13. Itu semua dari kehendak Allah. Bayangkan, ada juga orang telah menikah tapi tidak punya anak. Sama itu berarti Allah tidak berkehendak. Allah Iyalah. pikiran lain. Nah itu Semua Ya ini biar nggak kemana-mana, ntar dulu saya tanya dulu. Bro, Kehendak bro, Allah. menurut Anda itu Yesus itu diciptakan apa pencipta? Merah sih. Yesus itu termasuk pencipta karena dia juga Ya, menurut Bu Darni diam dulu. Menurut Bu Darni bentar. Menurut Bu Darni Yesus itu pencipta. Menurut Anda bro, Yesus diciptakan apa pencipta? Yesus itu diciptakan. Iya, ketemu lagi nih. Kalau pencipta nggak mungkin bisa mati, Bu. Kalau di Allah tidak mungkin dia bisa mati. Aku kasih ayat yang klunya tentang apa? Tentang Allah itu di 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu tidak pernah mati. Bersemayam di terang yang tak terhampiri. Artinya memang tidak terbatas. Kalau Yesus mati, kriteria ini tidak masuk. Udahlah Bu Darni. Jadi unitarian aja dulu Bu Darni. Bagaimana Allah itu bisa dicoba? Bertentangan juga dalam surat Petrus. Allah itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Nah, ini bertentangan kalau ibu mengatakan Yesus itu Allah. Udahlah Bu Darni, tanda tangan aja Bu Darni. Oh, Itu belum ada itu open bisa meluluhkan hatiku ini. Ibu membawa dari Matius 28:11 itu diberi kuasa. Siapa yang beri kuasa? Ya Allah Bapa yang beri kuasa. Diberi kuasa, sebelumnya Yesus tidak berkuasa. Itu logikanya. Menurut Bu Kalau Darni, diberi kuasa, bro, menurut Bu Darni Yesus, ada masa. bro, menurut Bu Darni Yesus itu Bapak itu sendiri. Waduh, kacau ini. Yesus Bapa sendiri. Mana ayatnya? Ayo lu Bu Darni, diomelin dulu. Itu tadi. Ini yuk, mari kita baca yuk. Ayatnya membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dari kedatangannya. Seluruh bumi menantikan kedatangan Yesus. Kenapa tidak Allah yang datang? Kenapa tidak nabi-nabi yang datang? Kenapa? Karena memang tidak berguna. Tidak ada. Yang datang hanya Yesus. Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung yang satu ke ujung yang lain. Matius 25 ayat 31. Apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Apa kalian nggak takut mendengarkan itu? Yang datang siapa? Anak manusia atau Tuhan? Yesus Tuhan. Enggak. Ini anak manusia. Coba Anda baca ulang lagi. Anda baca ulang dulu. Yang datang anak manusia, anak manusia atau anak malaikat atau Tuhan? Anak manusia itu gelarnya di bumi, Bang Juma. Anak manusia yang datang, udah selesai. Mau sehebat apapun, kalau levelnya masih anak manusia, ya manusia. Dia hanya utusan Tuhan, gitu loh Bu. Mendengarkan itu Bang Juma, nggak tahu lagi aku. Kita tunggu aja kedatangannya. Silakan aja dia datang menghakimi setiap manusia. Silakan hakimi aja, saya nggak apa-apa. Tapi ketika saya ditanya apa yang melanggar dari syariat yang saya lakukan, dia saya imani sebagai utusan Tuhan. Dia adalah nabi untuk Bani Israel.
Apa yang salah? Kalau dia mengatakan aku adalah Tuhan, tapi dia tidak pernah mengatakan pada saat dia berdakwah kepada Bani Israel, aku orang pertama yang nampar mulutnya. Apa? Jadi itu bukti bahwa saya tidak pernah gentar. Gitu loh Bu, saya mengimani beliau sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, sebagai rasul yang diberi mujizat, dan tidak pernah terlontar dari mulutnya dia adalah Tuhan. Tidak pernah. Bahkan yang saya katakan tadi, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan, dan itu sudah saya imani. Dia adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, dan mengajak untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Itu loh. Dia mau datang dengan pakai mobil kontainer atau apapun, tidak ada urusan. Ya udah Bang Juma, nantikanlah kedatangannya. Kalau nggak gemetar nanti lu